Yuk, kembali lagi bersama saya di Crypto Receh. Jadi di video kali ini saya akan mereview satu website yang menghasilkan kripto dengan cara kita bermain game. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit tips dan trik tentang bagaimana kita bermain di website ini. Dan kita langsung aja. Nama websitenya adalah Rollercoin ya. Nama websitenya Rollercoin. Untuk pendaftarannya bagi pemula itu cukup mudah. Kita tinggal start main aja. Kemudian kita tinggal pilih mau daftar pakai apa, Facebook atau email, seperti itu. Kalau mau pakai email kita masukin email, kemudian password tentang peraturan yang ada, klik verify, kemudian sign up. Setelah kita sign up kita ke login. Nah di sini di menu login kita masukkan email yang kita pakai untuk sign up, seperti itu. Password, kemudian kita klik verify, kemudian kita tinggal login aja. Jadi seperti ini. Setelah kita login di Rollercoin, tampilannya seperti ini. Dan koin yang kita bisa tambang di sini kita bisa lihat di icon dompet. Kita klik dompet. Di sini yang kita bisa tambang ada Roller token, Bitcoin, Doge, Ethereum, sama Tether. Tapi untuk Tether belum available ya. Jadi yang baru available itu Realty, BTC, Doge, sama Ethereum, seperti itu. Apa sih itu roller token? Roller token itu adalah token dari atau koin dari si roller coin ini. Oke, kita kembali ke home lagi, dan di sini ada My Power. My Power itu adalah kekuatan dari penambang kita, seperti itu. Dan Block Reward. Block Reward itu adalah reward yang kita dapatkan dari power kita, seperti itu. Jadi semakin besar power yang kita miliki, semakin besar pula reward yang kita dapatkan, seperti itu. Kemudian untuk rewardnya itu diberikan setiap 10 menit sekali, seperti itu. Dan untuk cara merubah miningnya, jadi merubah dari satu koin ke koin yang lain, untuk miningnya kita klik di My Power, tanda garis panah ke bawah, kemudian Split Power. Tower, kita tinggal pilih mau ganti ke koin mana. Kita mau ganti ke Dogecoin, kita tinggal masukkan angka 100 di Dogecoin. Kita tinggal masukkan angka 100, kemudian koin sebelumnya seperti ini, saya roller token, kita masukkan angka 0, seperti itu. Kalau pengen dipecah untuk semuanya, tinggal tergantung dari kalian berapa presentasi yang kalian inginkan untuk di setiap koin, seperti itu. Nanti kemudian kita tinggal save aja, seperti itu. Dan untuk split power itu available-nya setiap 12 jam sekali. Jadi setiap 12 jam sekali kita bisa rubah mining koin kita, seperti itu. Oke, kemudian kita klik save aja. Oke, kemudian saya di sini enggak save ya, karena saya lagi mining untuk roll tokennya. Oke, gimana caranya kita mendapatkan power di sini? Caranya dengan kita bermain game, seperti itu. Dan untuk cara bermain gamenya, kita ke gamenya, kita klik icon game. Nah di sini adalah tampilan dari menu game di Rollercoin ini. Di sini ada PC name. PC name itu adalah nama PC game kita di Rollercoin. Kemudian power holding. Power holding itu adalah yang menentukan berapa lama mining kita itu berjalan, seperti itu. Kemudian PC level. Level ini yang menentukan si power holding ini berapa lama dia berjalan, itu yang menentukan adalah si PC level ini. Jadi PC level ini ada 4 tahap, ada 4 level, level 1, 2, 3, dan 4. Level 1 itu power holdingnya yang didapatkan dari PC level 1 itu adalah 1 hari. Kemudian level 2 kita diberikan power holding selama 3 hari. Kemudian level 3 power holdingnya 5 hari. Kemudian level 4 7 hari, seperti itu. Level 4 itu udah max. Kemudian untuk PC level reset itu berarti kita tuh mining kita, power holding, PC level itu direset setiap 1 kali 24 jam, seperti itu. Jadi kalau kita tidak main selama 1 kali 24 jam, PC kita ini akan dikembalikan ke nol lagi, seperti itu. Dan untuk game-game yang kita bisa mainkan di sini ada CoinClick,
Blaster, Flappy Rocket, Cryptonoid, Coin Match, Crypto Hamster 2048, kemudian Coin Flip, Dr. Hamster, dan Token Server. Dan untuk setiap game, bukan setiap game, untuk semua game itu punya difficulty dan level. Jadi di tiap tahap difficulty itu ada 3 level, seperti itu. Jadi semakin tinggi difficulty yang kita punya, semakin besar pula poin yang kita dapatkan. Jadi setiap game itu punya poinnya masing-masing, seperti itu. Untuk difficulty dan level itu tahapannya sama semua. Difficulty itu sampai 10, level itu di tiap difficulty itu 3 level, seperti itu. Tapi kalau untuk rewardnya itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di sini triknya gimana kita mendapatkan power yang cepat. Gimana caranya agar kita mendapatkan power yang besar lebih cepat gitu. Kita bermain untuk game-game yang rewardnya besar, reward poinnya besar. Seperti di sini ada yang besar-besar itu, seperti Token Blaster 784, Flappy Rocket. Ini Flappy Rocketnya udah besar poinnya, rewardnya, karena difficulty-nya udah di tahap 4, seperti itu. Tapi pada level 1 dia itu di sekitar 500-an, kalau nggak salah itu 526. Kemudian ada Cryptonoid, ini yang paling besar ya, 1200. Coinbase itu kecil, saya pilih yang besar-besar aja. Dan Dr. Hamster 1186, dan Token Server. Token Server itu 686. Oke, jadi triknya di sini kita bermain agar memperbesar kapasitas main kita. Kita bermain yang poin-poinnya besar aja. Kalau kita main yang kecil ya lama. Kalau kita main coin click dengan 360 poin setiap satu game, kita bermain selama sebanyak 10 kali ya kita dapat 3600. Kita main Token Blaster, poin yang kita dapatkan 784. Kita bermain selama 10 kali, sebanyak 10 kali kita dapatnya 7840. Jadi kayak gitu. Jadi lebih besar yang kita mainkan, yang lebih besar, lebih cepat juga kapasitas mining kita gitu. Di sini saya contohkan untuk bermain di Flappy Rocket ya. Untuk cara bermainnya seperti ini, kita tinggal klik start aja. Kemudian klik start lagi. Di sini ya, ini game sebenarnya sih adaptasi dari game Flappy Bird. Zaman dulu nih gamenya cuma diklik-klik aja, jangan sampai menabrak salah satu pipa di atas atau di bawah. Jadi kita masuk di sela-selanya. Seperti ini ya. Cukup mudah sih untuk gamenya, nggak sesusah ada seperti Flappy Bird-nya. Klik lagi, kemudian tinggal gain power aja. Jadi poin yang kita dapatkan itu nanti dimasukkan ke power kita. 3 angka yang kita dapatkan ditambahkan 3 angka belakang. Kalau kita dapatnya 4 angka, ditambahkan 4 angka di belakang, seperti itu. Dan ingat, jangan sampai kalah. Kalau kita kalah ya tinggal tiras saja. Tapi kalau kita sementara main kemudian kita merasa itu akan kalah, kita tinggal klik game lagi, tinggal klik menu gamenya, itu nggak bakalan kayak itu, seperti itu. Kemudian kita gain power. Ini adalah proses pentransferan poin kita ke power kita, seperti itu. Jadi poin yang kita dapatkan nanti ditransfer ke power kita. Kemudian choose game lagi untuk bermain lagi. Nah, jadi seperti itu untuk bermain di Rollercoin ini, bermain gamenya seperti itu. Jadi saran saya di sini kita nge-push di awal. Jadi kita push powernya sampai sebatas yang kita miliki, yang kita bisa. Kita bermain sampai udah nggak bisa lagi, ya udah kita nanti bermain lagi, dan diusahakan untuk mempertahankan power yang kita punya, seperti itu. Jadi kesananya kita udah sampai di power kita yang kita miliki setelah kita bermain itu udah sampai 500 THS, jadi kita pertahankan. Jadi tinggal mempertahankan power yang kita punya, seperti itu. Kita kaum lagi ya, jadi maksud tuh power yang ini yang kita miliki ini, kalau udah sampai 500 kita tinggal pertahankan aja, seperti itu. Dan di sini ada 2 tipe ya untuk miners. Di sini ada 2 tipe, ada yang pengen withdraw dan sama ada yang pengen kumpulin koin untuk membeli miners, seperti itu. Dan di sini kita bukan cuma bermain game aja ya, kita juga di sini bisa membeli miners.
Nah, jadi kalian yang mau untuk withdrawal, fokusnya ke withdrawal, ya fokusnya satu titik koin gitu untuk melakukan withdrawal. Nanti saya jelaskan sebentar untuk withdrawalnya. Tapi saran saya sih, kita di sini kita kumpulin koin yang banyak, nanti kita belanjakan untuk miners. Tapi seandainya kita lagi fokus untuk koin yang lain, seperti kita lagi fokus untuk mining BTC, kemudian kita mau untuk miner saja, kita untuk kumpulin miner saja, tapi ternyata koin kita ada di BTC gitu. Untuk cara merubahnya kita tinggal klik dompet, diklik dompet. Jadi di sini kan nanti kelihatan balance yang kita miliki itu berapa. Nanti kita belanjakan untuk roller token. Caranya gimana? Kita tinggal klik roller tokennya. Nanti tinggal geser aja tanda angkanya, atau enggak tinggal masukkan angka berapa yang ingin kita beli. Kita pengen beli untuk berapa, kita tinggal geser aja atau tinggal masukkan angka. Jadi di sini untungannya itu 1 RLT seperti ini, itu ada di sini, itu pay in. Kita klik aja garis mana ke bawah. Kita bisa lihat di sini untuk harga-harganya. Jadi 1 RLT itu harganya untuk Bitcoin 2.844, untuk Dogecoin 5,7 sekian, untuk Ethereum 0,0004 ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah ngumpulin, tiba-tiba kita mau beli RLT aja untuk beli miners, kita tinggal dibelanjakan untuk pembelian RLT aja, seperti itu. Setelah kita beli, kita masukkan angka berapa yang kita mau beli, kita tinggal centang aja I accept the terms of use and privacy policy, kemudian buy token, seperti itu. Kemudian kenapa saya sarankan kita untuk fokus ke roller tokennya aja, kumpulin ke roller tokennya aja gitu. Karena menurut saya game ini diciptakan tuh bukan untuk kita bermain game aja, ya seperti itu. Ini menurut saya, dia menciptakan game ini untuk kita bermain gratis, untuk mengumpulkan balance untuk membeli RLT, seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk kita membeli miners gitu. Ya, apakah kita akan bermain game terus di Rollercoin ini? Kan tidak mungkin. Jadi kenapa mereka menyediakan game ini, game yang ada di Rollercoin ini, untuk kita tuh menambang di awal, agar supaya kita tuh nggak perlu deposit di game ini gitu. Bermain di websitenya kita nggak perlu deposit, seperti itu. Jadi setelah kita punya royalty, kita belanja di keranjang ini, angka keranjang atau shop. Ini istilahnya shop. Nah, di sini adalah bagian store-nya. Bukan shop ya, store. Di sini ada bagian store-nya. Dan di sini ada miners. Kita klik ke miners saja. Nah, jadi tujuan dari kita mengumpulkan RLT ini, kita untuk membeli miners yang ada di sini. Seperti itu, ada banyak varian miners ya. Yang paling kecil itu 2,60 RLT. Paling kecil itu 2,60 ya. Iya benar, 2,60. Kemudian yang kedua ada 3 RLT. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya memang game ini diciptakan untuk kita bermain game di awal, untuk mengumpulkan koin sebanyak mungkin agar supaya kita membeli RLT. Fungsinya apa? Biar kita tidak terlalu fokus ke gamenya gitu. Kalau kita bermain terus game, otomatis menguras waktu kita dong. Nah, kalau kita udah punya miners, otomatis kita nggak terlalu sering bermain di gamenya gitu. Jadi di sini ada nilai-nilai juga, ketentuan gasnya, seperti satu gas itu, karena kan di sini kapasitas untuk satu gas itu bukan satu sih, THS hitungannya kan, kita count dulu ya, kita lihat count dulu. Jadi ini T, my power ini hitungannya di sini T. Di atas T itu ada G, bukan G, PHS. Jadi tingkatannya yang paling tinggi PHS, kemudian THS, kemudian GHS, seperti itu. Dan nilai untuk 1 PHS itu sama dengan 1000 THS. Ya, nilai untuk 1 PHS itu sama dengan 1000 THS. Dan untuk 1 THS itu adalah 1 juta GHS. Jadi kalian sudah bisa membayangkan, kalau saya cuma punya beli miners yang kecil, kita contohnya di sini yang kecil, kita beli miners yang 6500 GHS.
itu berapa THS kan gitu, berarti cuman 0,6 THS gitu, kecil kan, lama, jadinya lama. Makanya kenapa saya sarankan di sini kumpulin RLT sebanyak mungkin. Nanti kita beli yang kapasitas RLT-nya tuh, kapasitas GHS-nya gede gitu, besar gitu, agar supaya kita tidak perlu terlalu fokus ke gamenya gitu. Oke, dan untuk setelah kita membeli miners, jangan lupa kita harus punya namanya rak ya. Saya tunjukkan, dia masih ada di store juga. Kembali. Nah, kita harus ada yang namanya nih rak. Nah, apa fungsinya dari rak ini? Jadi fungsi rak ini adalah untuk penempatan si miners yang kita beli. Jadi kita udah punya miners tapi nggak punya rak, sama aja kita nggak bisa mining, miners kita tuh nggak bisa jalan gitu, seperti itu. Jadi kita harus beli rak dulu, kemudian harus beli miners, seperti itu. Kita ke home lagi, dan untuk penempatan minersnya ada di sini ya, ada di menu room. Masih loading. Nah, roomnya, ini roomnya saya udah punya 4 rak ya, dengan beberapa tipe. Saya juga udah membeli miners tapi yang kecil ya. Saya beli apa namanya, yang paling kecil tuh 2,60 untuk tester. Ternyata bukan mengecewakan sih sebenarnya sih ya, karena memang baru mau coba untuk beli miners, makanya saya beli miners, coba beli miners yang kecil, melihat perubahannya kayak gimana. Dan ternyata lama, dan ternyata tuh memang harus beli yang besar seperti itu. Dan ini rak, setelah kita rak, saya kembalikan dulu ke item. Nah, nanti dia masuk pertama ke sini, ke item. Nah, itu kan kelihatan raknya. Nanti kita tinggal seret aja, geser aja. Ternyata kita tinggal pilih mau tempatkan di mana, seperti itu. Nah, udah ditempatkan sama seperti minersnya juga seperti itu. Jadi setelah kita beli rak sama miner, cara penempatannya seperti itu. Jadi triknya kayak gitu, kita bermain di sini ya seperti itu. Kita bermain game, kumpulin gas yang banyak, kumpulin power yang banyak untuk mendapatkan RLT yang banyak. Kemudian kita beli miner seperti itu. Dan untuk withdrawal di sini, ya sebelum ke withdrawal ini ada electricity ya. Electricity ini ada, bisa digunakan setelah kita punya miners. Jadi kalau kita nggak punya miners ini nggak perlu, ini nggak berjalan ya. Dia cuman khusus untuk miners saja. Nih, mana sih room are power by electricity. Jadi power yang kita miliki di room itu ditenagai sama listrik ini. Mining machine consume 1 bar of electricity every day. Jadi mining mesin itu, jadi mesin mining kita itu mengkonsumsi 1 bar electricity setiap hari. Jadi di sini kan ada 5 hari. Jadi itu di sini minersnya berjalan selama 5 hari gitu. Miners yang kita miliki di sini, yang miners yang kita miliki di room ini itu berjalan selama 5 hari mengikuti bar yang ada. Kemudian setelah when the electricity level reaches zero, miners will stop generating power. Jadi setelah electricity itu sampai di level 0, miners will stop generating power. Jadi miners itu akan berhenti seperti itu. Untuk menjaga miners tetap aktif, di recharge saja electricity-nya minimal 5 hari sekali. Jadi electricity ini is only active for players with mining machine. Jadi electricity ini cuma aktif untuk player yang sudah memiliki miners seperti itu. Ini mau di recharge juga setiap hari sebenarnya nggak apa-apa. Jadi udah terpakai satu, kita login lagi besok, langsung di recharge juga tidak apa-apa seperti itu. Dan untuk withdraw kita ke dompet lagi. Token itu tidak bisa di withdraw ya. Roller token itu nggak bisa di withdraw. Yang bisa di withdraw tuh Bitcoin, Doge, Ethereum. Tether juga belum, karena dia belum available untuk miningnya. Yang bisa tuh Bitcoin, Doge, sama Ethereum. Untuk Doge itu minimal withdrawnya itu adalah 0,0 atau 10.000 satoshi. Dan untuk Doge
Doge itu minimal 30 doge. Kemudian untuk Ethereum itu 0,008 atau 800.000 GUI. Jadi 800.000 GUI seperti itu. Dan di sini saya sudah pernah melakukan penarikannya withdrawal untuk di roller coin ini. Kita lihat di history. Saya melakukan withdraw itu bulan kemarin. Saya sampai ini sih belum melakukan withdraw karena saya lagi fokus untuk pembelian Binance, jadi saya kumpulin untuk LLT aja. Di historinya saya withdrawnya 70 doge, saya withdrawnya ke Coinbase. Kita lihat di Coinbase saya. Oke, jadi ini bukti withdrawal saya di roller coin ya. Saya withdraw 72 doge dan itu masuk. Saya withdrawnya tanggal 10 Agustus, masuknya tanggal 11 Agustus, seperti itu. Jadi seperti itu trik dan tips kita bermain di roller coin ini. Jadi fungsinya main game di sini adalah untuk mengumpulkan RLT agar kita bisa membeli miners supaya kita tidak terlalu menghabiskan waktu di bermain game seperti itu. Oke, cukup sekian review dan tips dan trik dari saya di website roller coin ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang sudah bermain tapi belum terlalu paham cara bermain di sini, dan bagi yang pemula-pemula yang masih bingung arahnya kemana bermain di roller coin ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.